dengan satu kalimat yang Pastor Yusak sampaikan bahwa perjanjian baru tidak dimulai di Matius 1 ayat 1. Yes. Yo, what's up? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Bersama gue Denny Gamadi dan Pastor Yusak Kancana ada di sini bersama kita. Pastor, influencer, pengajar, movement maker juga. Sekarang banyak banget yang bicara soal tema-tema anak muda, Yes. Postmo, dan bukunya yang sudah tersebar di mana-mana. Teman-teman bisa dapetin. Apa judulnya, Pastor? Did God really say? Waduh, did God really say? Nah, pelayanan anak muda, Gen Z terutama, gimana jadi sebuah safe place buat keadaan gereja di tengah-tengah dunia dan generasi yang makin kemari hostile terhadap Christianity atau Christianity yang hostile sama mereka. Nah, belakangan ini Pastor Yusak membuat satu statement yang seru banget Iya. yang kita mesti dengerin baik-baik, guys. So, kencangin volume di device masing-masing. Karena ada satu statement yang kita akan lihat kedalamannya. We speak layer by layer. Dengan satu kalimat yang Pastor Yusak sampaikan bahwa perjanjian baru tidak dimulai di Matius 1 ayat 1. Yes. Tapi dimulai di Wahyu ya. Just kidding. Enggak dimulai di Matius 1 ayat 1. Let's talk about this. Karena ini bakal hal yang hot banget. Tapi juga very educational for us all. Mantap. So what's behind that? Ya, sebenarnya saya sih tujuannya bukan untuk debat teologi ya. Ini bukan juga untuk bikin apa sih namanya kontroversi gitu kan, enggak. Tapi concern saya itu dimulai dari kenapa ya kita tuh kalau ngomongin tentang kasih Tuhan, the love of God, kasih Tuhan Yesus itu tidak bersyarat. Tapi kita nggak bisa plong gitu, karena ada nuansa. Kita harus ingat juga Tuhan Yesus itu bisa marah loh, gitu. Dan Tuhan Yesus pernah ada kata-katanya yang keras banget gitu. Nah, jadi sebenarnya di mana sih duduk perkaranya, letaknya di mana? Kemudian saya mulai menyelidiki gitu. Dan saya percaya ujung pangkalnya ada di dalam kesalahpahaman kapan perjanjian baru dimulai. Salah satunya, this is major. Okay, so before you go further. Jadi the main problem adalah kita bilang soal cinta Tuhan yang tak bersyarat, yang sangat besar, yang bakal rela memberikan anaknya. Tapi di mimbar kita tetap mendengar berita yang berbeda karena ada bintang kecil di situ. Syarat dan ketentuan berlaku. That's right. God loves you, God accepts you. Syarat dan ketentuan berlaku. Baptis Yes. dulu, perpuluhan dulu apa ya. Do this. Kalau enggak, ya sorry nih. Love of God-nya bakal ketahan nih. Atau bakal berkurang nih. Atau ya nggak bisa lah, kamu bisa kehilangan cinta Tuhan juga gitu ya. Jadi kekuatan cintanya pun kita kontrol. Kita situasionalkan cintanya dia, kita modify based on our obedience. Nah, itu yang kemudian menggelitik gitu ya. Betul. Jadi ujung-ujungnya kita bilang gini, Tuhan Yesus mengasihimu tanpa syarat, tapi ujung-ujungnya ada syarat. Tapi ada syarat. I see. Dan jebakan yang selalu setua zaman adalah moralisme. Yes. Pada akhirnya mimbar kita akan mengajarkan seperti yang semua orang ajarkan, do, don't. Do, don't. Ajaran gitu ya. Atau kita sebutnya Pharisaic. Legalism. Legalism ya. Dan ini yang Tuhan Yesus coba dobrak gitu kan dalam perjalanan. Oke, please go on. Ya, jadi kalau kita lihat Matius 1, saya tidak mempersoalkan urutan kitabnya ya. Karena Matius memang harus berada di perjanjian baru di dalam pembelahan Alkitab kita antara lama dan baru. Dia mulainya pasti harus di baru. Tapi yang saya bilang adalah mulainya perjanjian baru itu bukan di awal Matius. Matius sama Lukas kan dimulai dengan kelahiran Yesus kan. Perjanjian baru bukan dimulai di kelahiran Yesus, tapi di kematian Yesus. Jadi di agak akhir daripada kitab Matius dan 3 kitab Injil yang lainnya. Mulai di situ. Nah, kesalahpahaman kita terjadi pada saat kita pikir perjanjian baru sudah dimulai sejak awal kitab. Terus kita kutip gini, tapi kan Tuhan Yesus ngomong. Nah, jadi saya mau ajak kita berpikir, Tuhan Yesus ngomong, tapi dia ngomongnya dalam konteks apa? Konteks lama atau konteks baru? Dan dia ngomongnya kepada siapa? Tentang kita di perjanjian baru atau kepada orang Yahudi yang mengeraskan hati pada saat itu? Nah, ini semua konteksnya harus dibedakan. Karena pada saat kita comot-comot sana dan kutip campur, maka gambarnya menjadi pudar.
Seperti kita melihat orang melalui sebuah gelas yang transparan, tapi di dalamnya ada banyak bercak-bercak tangan. Jadi kita nggak bisa bedain ini sebenarnya yang mana nih, sebenarnya yang mana. We cannot see through clearly. Nah, pada saat message tentang kasih Tuhan sebenarnya menurut saya luar biasa indahnya. That's the message of the gospel. Tetapi pada saat kecampur dengan pada saat Tuhan mengatakan, misalnya saya kasih contoh aja deh, langsung aja to the point. Tuhan bilang, jika matamu berdosa, cungkilah. Nah, kalau misalnya perkataan-perkataan keras seperti itu, kita semua tahu lah, ya itu bukan untuk kita. Tapi why? Kenapa bukan untuk kita? Jadi kepada siapa? Kalau tidak, kita jadi harus akrobat secara teologi untuk memahami apa sebenarnya yang Yesus maksudkan, gitu loh. Jadi pada saat message-message keras seperti ini diingatkan kepada orang yang tadi memberitakan Yesus kasihmu tapi syarat, tapi ada yang ini. Oh iya juga ya. Jadi gimana ya? Sekarang kan Tuhannya jadi skizofrenia. So I want to clarify, pada saat Tuhan Yesus lahir di bumi, nah ini mulai ke alasan ya. Misalnya, dia disunat pada usia 8 hari. Karena Tuhan Yesus kan masih under the law, masih di bawah hukum. Hukum yang Yesus, tapi Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus lakukan tidak berarti kita lakukan sekarang. Karena kita setelah salib. Sebab itu tidak pernah ditekankan bahwa kita harus disunat. Lalu, Tuhan Yesus yang paling gampang ini nih. Di Matius 8 ayat 1-3 Tuhan Yesus sembuhin orang kusta. Tapi perhatikan di ayat keempatnya, atau saya bacain aja biar clear exactly apa yang Tuhan Yesus bilang. Ya, Kita baca. Matius 8 ayat yang keempatnya ya, langsung ya. Iya. Oke. Tuhan Yesus bilang gini loh. Orang kusta itu sembuh. Oke. Dijamah oleh dia. Dia bilang, ingatlah, jangan kamu memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Itu kan Mosaic law. Itu kan ritual daripada hukum Musa, hukum Perjanjian Lama. Saya berani jamin kita semua di sini sepakat bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin ngomong ini kepada kita di zaman Perjanjian Baru. So jadi kan kita harus pilih-pilih. Dia pada saat itu ngomong dalam konteks apa, kepada siapa. Gitu. That's my basic thought, bro. Menarik ya. Yeah. Jadi before we go further nih, let's clarify about the terms perjanjian. Oke. So perjanjian itu bukan hanya kumpulan buku, Iya. cluster of babs. Nah, ini bab ini PL, bab ini PB. Tapi soal covenant yang di-renewed atau sebetulnya bukan di-renewed, ini sudah ada dari dulu, tapi baru di-uncover di sini, Yeah. gitu ya. That's right. Ini adalah kegenapan. Ya, oleh sebab itu saya memang share itu udah video kesekian tuh. Kalau nggak salah itu yang tentang Perjanjian Baru tidak dimulai di Matius 1 ayat 1, itu kalau nggak salah Covenant Part 5 kalau nggak salah ya. Jadi sebelumnya saya udah jelasin. Nah, salah satunya answer your question tadi tentang apa sih itu perjanjian. Nah, kita harus tahu gini, karena gini loh. This is another concern of mine. Kita seringkali berdiri di mimbar atau sharing di sosial media, kita langsung masuk ke motivasi yang aplikatif. Iya. I don't have problem with that. Iya. Dan saya senang ada orang yang kurang motivasi perlu dimotivasi. Ada orang nggak semangat perlu disemangatin. Oke. Tetapi concern saya adalah begini. Even motivasi yang bersifat praktis itu harus punya rootnya kan. Rootnya berdasarkan root apa? Kalau kita seperti orang dunia, seperti kita berbicara kepada jiwanya orang. Orang dunia juga bisa menyemangati orang lain kok. Ada quote-quote yang bagus yang bisa. Nggak perlu Kristen juga bisa ngomong kayak gitu. Kita ngomong tentang masa depan ya kita tinggal cari ayat yang ada kata masa depannya terus kita lempar langsung. So, but kalau kita search deeper, even Yeremia 29 ayat 11 itu yang kita sering kutip sebagai masa depan, itu sebenarnya ada story of covenant underneath. Nah, itu menjadi much more beautiful kalau kita tahu. Oleh sebab itu, saya dig deeper and deeper sampai saya percaya covenant ini salah satu cara kita bisa menjadi lensa kita untuk melihat the whole Bible. Dan baru semuanya beautiful kalau kita ngerti what covenant is. Nah, covenant itu beda sama kita, bro. Kalau kita janjian, kayak saya aja tadi telat, oke? Kita janjian sama teman di Starbucks, bisa datang, bisa nggak datang. Mau pinjemin buku, bisa jadi, bisa nggak jadi. Tapi yang namanya perjanjian berdasarkan apa yang Alkitab katakan, itu adalah lebih penting daripada hidup dan mati. Artinya orang yang membuat covenant pada masa itu,
Dia mengatakan lebih baik aku mati daripada tidak menggenapi apa yang aku ucapkan pada saat aku bikin covenant itu. Itu diilustrasikan di Kejadian 15 kan. Pada saat binatang-binatang dibelah dua dan Tuhan. Tapi there's another beautiful story situ karena Tuhan suruh Abraham tidur. So di Alkitab itu ada at least 5. Ya, ada yang membantah saya juga. Ya ada. Memang ada paling saya pernah baca ada 9. Tapi yang major kan 5. Pertama itu Noahic. Ya kan, kemudian baru Abrahamic Covenant, baru Musa, kemudian Daud, Davidic, kemudian kita yang baru. Nah ini semua ada termsnya, setiap perjanjian itu ada teksnya, ya kan, klausul utamanya, ya kan, kemudian ada tokennya, tandanya. Nuh itu rainbow, gitu kan. Terus ada lagi ya ini satu hal yang penting. Sebenarnya Tuhan mau covenant itu ada beberapa jenis juga. Ya, orang zaman dulu ngerti. Ada yang bersifat setara, ya kan? Antara dua pihak yang setara, seperti pernikahan masuk di sini nih. Oke. Perjanjian bisnis misalnya setara. Terus ada lagi yang lebih banyak dulu adalah antara raja yang lebih kuat dengan kerajaan yang didominasi oleh dia yang dikalahkan, itu ada perjanjian juga. Tapi ini kan antara yang kuat dan yang lemah. Nah, itu ada syaratnya. Jadi kalau kamu taat kasih upeti, aku kasih perlindungan. Nah, itu perjanjian juga. Nah, tetapi yang luar biasa adalah yang Tuhan maksudkan dari hati Tuhan. Dia ingin kasih kita satu covenant jenis yang ketiga. Itu yang saya sebut grand covenant. Bukan D tapi T. Grant, grant, hibah. Jadi dia memberi saja. Jadi Tuhan sama kita kan gak bisa dibilang setara. Dan dia juga kita gak bisa perceive dia, memandang dia seperti dia yang kuat. Kita harus tunduk, taat dan segala macam baru dilindungi. Tidak, sebenarnya dia tuh grand covenant. Grand covenant itu satu arah. Dia cuma bilang aku akan memberi engkau. Dan grand covenant itu gak ada syaratnya. Nuh itu gak ada syaratnya. Aku tidak akan memukul bumi hingga musnah. Abraham tidak ada syaratnya. Aku memberkati engkau, memberikan engkau tanah perjanjian. Nggak ada syaratnya. Davidic nggak ada syaratnya. Nah ini yang saya mau bilang. Perjanjian baru tidak ada syaratnya. Yang ada syarat cuma satu. Perjanjian Musa. Nah mixing the two menjadi, kalau kita nggak bisa bedakan, masuk di dalam pesan-pesan kita, masuk dalam pemahaman kita, ini yang create problem. Yang ujungnya tadi, kasih Tuhan nggak kelihatan dengan jelas. Pertanyaan saya, ini 5 covenants yang berbeda, ada satu covenant kepada 5 entitas. Tuhan tuh melanjutkan perjalanan. Iya, Tuhan kan this is the story of covenant, his journey with his people. Jadi dia reveal himself, kan kita percaya progressive revelation. Ini satu-satu sedikit-sedikit dia kasih. Gitu loh. Sampai terakhir pamungkasnya adalah the new covenant, yaitu putranya sendiri harus datang. Jadi tokennya di sini adalah darahnya. Dan klausul utamanya saya percaya di Ibrani 8 pada saat dia mengatakan aku tidak akan tidak akan memperhitungkan lagi. Let me read it supaya gak salah, ya kan? Sambil kita minum, kita ada di 101 plus just fluid. Silakan Pastor. Yes. Enjoy. Ya. Dia mengatakan, saya percaya ini klausul utamanya, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat yang ke-12. That's the main clause of the new covenant. Itu sudah dibayar dengan darahnya. So it only becomes beautiful, bro, kalau kita ngerti covenant itu apa. Di pasal 6-nya Ibrani dia bilang, aku sebenarnya udah berfirman, itu aja udah cukup karena Allah tidak mungkin berdusta. Tapi to double down, to make it more secure for you, dia bersumpah. Tuhan tuh gak perlu bersumpah karena tidak ada yang higher than him kan. Tapi dia saking kepinginnya meyakinkan kita, aku udah mengasihi kamu, aku udah gak mengingat lagi dosa-dosamu. Aku tidak akan menghukum kamu lagi. Dan semua penghukumanmu sudah dibayar oleh putraku. Di atas kayu salib, darahnya itu tercurah untuk mengesahkan perjanjian ini, gitu loh. How can you be tetap doubtful tentang hal itu? Masih ragu. Jadi menarik, apakah Tuhan tuh merevisi perjanjiannya setiap kali, atau selama ini hanya ada satu perjanjian yang progressively di-reveal, karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang immutable.
yang tidak berubah. Dalam dia mengikat perjanjian kepada sama-sama manusia nih, satu kelompok orang yang dia ciptakan. Kalau semua itu sejalan, maka yang kita bisa lihat adalah sebenarnya eskalasi. Yep. Nah, di mana new covenant itu sebetulnya sudah ada ketika dia janji akan menginjak kepala ular di Taman Eden gitu. Yes. Dan semua ini dibuka sedikit. Nah, pertanyaan saya begini, benar nggak kalau saya bilang waktu Tuhan Yesus mengajar dengan keras selama dia hidup, oke, let's say darahnya dia belum tercurah, the new covenant belum fully revealed, tapi dia buka satu pintu yang menunjukkan bahwa semua keberdosaan di masa lalu dan semua hukum Taurat yang mengikat itu di zaman Yesus di mulutnya itu dibukakan ke eskalatannya. Maksudnya begini, Yesus tidak mengekskalasi. Kalau dulu lu berzina, lu berdosa. Sekarang lu ngelihat doang lu dosa. Tuhan Yesus bukan menambahkan bobot, tapi dia nunjukin bahwa sudah seberat itulah zaman dulu. Sudah seberat cungkil mata. Yang dia mau bilang, jual harta segala milikmu gitu kan ya. Yang dia bilang adalah, itu sebetulnya tuh segede gunung itu, tapi yang kamu lihat ujung esnya yang saya kasih di perjanjian lama. Sekarang saya mau kasih lihat bahwa ini adalah segunung es segede gini. Dan saya mau kasih tahu bahwa tidak ada satu orang pun dari antara kalian yang bisa. That's right. Jadi saya mesti manjat the cross. Saya harus manjat salib itu. Tuh kasih tahu kamu bahwa segunung ini saya telan. Jadi this is not new. Cuma dia bukain layernya seperti Paulus bilang gitu kan. Hukum Taurat bikin kita nambah dosa. Bukan bikin nambah. Bikin kita makin tahu. Ya ampun. Kok begini pun. Itu ini besar. Habis dia escalate, dia bongkarin semuanya. Bahwa tercengang atas keberdosaan mereka. Dan disitulah salib itu menjadi hal yang most appreciated. Karena nilainya menebus semua itu. Bahkan yang kita nggak tahu bahwa itu adalah hukum Taurat juga sebetulnya. Betul banget itu. Betul banget bro. Jadi kalau sifat Tuhan itu kan konsisten. Dia tidak skizofrenia. Ya kan? Dia konsisten. Dan digambarkan dari cerita-cerita dari awal. Dari kejadian. Semua hal yang kita lihat sekarang itu dari awal semuanya udah ada. It's progressive revelation karena Tuhan ingin nyatakan sedikit-sedikit kepada orang-orang ini. Tapi sebenarnya intensinya dia, sifatnya dia kan pribadi kan. Pribadi nggak bisa berubah-berubah. Firmannya juga kekal selamanya. Nah itu kan udah tergambar juga sejak dari pada saat dia berkata kepada Adam, pada saat kamu makan buah itu, kamu akan mati. Okay? Tapi kita lihat dia tidak langsung mati. Karena ada rohnya mati, fisiknya kemudian mati. Dan dia bilang pada hari yang sama, berarti dia karena umurnya kurang dari 1000 tahun. Menurut Petrus, itu masih dalam hari yang sama. Things like that, kita bisa bicara, oke? Tapi lihat bahwa Tuhan begitu merciful, begitu generous. Bu Adam itu bisa aja langsung, oke, gue pites dulu, udah selesai, I'm finished with you, ya kan? Tidak. Terus lihat peristiwa Kain membunuh Habel. Ya kita joke mengenai 25% populasi dunia kan kalau cuma dia bunuh. Tapi lihat Kain masih ngobrol sama Tuhan loh. Kasih negosiasi sama Tuhan. And so how merciful God is. Jadi kemudian ada beberapa lagi sifat-sifat itu dia utarakan kepada kita. So dari awal sebenarnya seperti itu. Nah, exceptions, kekecualian itu ada menurut saya di covenant Musa ini. Sebenarnya Tuhan udah mau kasih grand covenant juga di Gunung Sinai. Karena Tuhan mau bilang, aku akan menjadikan kamu imamat yang rajani. Jadi itu udah dari, itu kan 1 Petrus 2:9 ngomong kan kita imamat rajani. Sebenarnya Tuhan udah punya intensi itu dengan Israel. Tapi kemudian mereka yang bilang, enggak, Tuhan ngomong aja sama Musa, nanti Musa kasih tahu kita. Pokoknya Tuhan mau ngomong apa, nanti kita taatin. Jadi seakan-akan Tuhan, oke. Kalau itu yang kalian mau, ya karena muncullah law itu. Dan itu dikatakan oleh Galatia hanya menuntun mereka sampai iman itu datang, sampai Kristus datang. Sekarang iman itu sudah datang kata Galatia 3. Sebab itu kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi pada saat setelah kayu salib, kita harus memahami dalam konteks itu. Jadi salib itu adalah filternya. Bahkan untuk masa di mana Tuhan Yesus melayani. Jadi contoh lain adalah begini ya, back to the question tadi. Orang bilang, saya di video-video sebelumnya lagi saya ngomong, kenapa banyak dari kita bilang perintah utama bagi kita masih kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan gereja-gereja mendasari visi misi mereka berdasarkan ini. Tapi saya bilang itu bukan untuk kita, itu untuk yang lama. Terus mereka bilang, how dare you? Tuhan Yesus ngomong, Matius 22, yes, tapi Tuhan Yesus ngomong itu sebagai jawaban terhadap orang Farisi bertanya, Tuhan perintah manakah
di dalam hukum Taurat yang terutama. Konteksnya dalam Konteks hukum Taurat, dijawabnya untuk jawaban yang benar di Ponten 100, ya kan harus jawabnya berdasarkan hukum Taurat. Ya kasih lu Taurat. Jadi Tuhan Yesus ngomong, tapi dia kan lagi jawab pertanyaan. Iya. Tapi yang sebenarnya untuk kita itu bukan yang itu. Yang untuk kita adalah di Yohanes 13. Dia berkata, perintah baru aku berikan kepadamu. Nah, itu yang untuk kita. Dan di situ tidak standar itu udah berbeda. Karena tadi kan mengasihi Tuhan dengan segenap mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Di sini dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Karena beberapa jam sesudah Tuhan Yesus ngomong memberikan perintah baru itu, dia naik ke kayu salib. Seperti aku mengasihi kamu. Wow. So sekarang bukan saja ada standar yang berbeda, bukan lagi seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, tapi ada satu sistem yang berbeda, ada satu motivasi, new power inside of you. Pada saat aku yang sudah tergantung di kayu salib masuk di dalam kamu, nanti kamu akan sanggup untuk mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi. Karena engkau sudah melihat. So based on berapa kita melihat, betapa dahsyat ya Tuhan itu berperan untuk kita. Betapa engkau mengasihi aku padahal aku waktu itu masih berdosa loh. Engkau sudah naik ke kayu salib. Oh Tuhan, luar biasa Tuhan. Berdasarkan itu yang bisa membuat kita terempower untuk bisa mengasihi orang. Jadi Tuhan kasih, oke, kalian sebenarnya udah gagal semua. Sekarang aku yang lakukan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, men. Tidak ada satu orang pun di seluruh perjanjian lama yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Terus sebab itu Yesus bilang, oke, kalian udah gagal, aku yang naik. Yesus satu-satunya pribadi yang mengasihi Bapa dengan segenap hati. Sebab itu tidak diulang lagi di dalam perintah baru. Kenapa? Karena kalau kita udah lihat ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu auto. Itu adalah buah yang keluar dari hidup kita. So, kalau kita nggak melihat dinamika ini, bro, kita tidak bisa melihat the beauty of the New Testament, the beauty of the gospel, the beauty of the love of Jesus. Gitu loh. That's my concern. Oleh sebab itu saya argue, perjanjian baru tidak dimulai di Matius 1. Lihat, di dalamnya itu ada hal yang kalian harus pilah-pilah. Gitu. Alright guys, so jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan terus episode ini membahas soal perjanjian yang baru dan bagian hidup kita embodied by the gospel. Gue Denny Gamadi bersama Pastor Yusak Ancana. This is Chemistry Podcast di 101 Plus Just Fluid, kekristenan tanpa misteri. Ciao. Hit 'em like now. What's the word? Impact. Touch a nerve.